Oke, jadi gue baru saja selesai menonton salah satu film animasi yang sedang ramai diperbincangkan belakangan ini, yaitu Super Mario Bros. Nah, untuk pembahasan kali ini, gue nggak akan membahas mengenai alur cerita dari film tersebut. Jadi pada video kali ini, gue ingin membahas mengenai topik yang menjadi pusat perhatian dari film Super Mario Bros, yaitu apa yang menyebabkan film ini sangat dibenci oleh beberapa orang, dan apakah gue setuju dengan pendapat mereka atau tidak. Well, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, pada saat film Super Mario akan dirilis, gue dan beberapa orang pastinya cukup terkejut ketika melihat skor pada film ini yang memiliki rating yang cukup rendah di website Rotten Tomato. Nah, Rotten Tomato sendiri merupakan sebuah website yang menyajikan skor rating dari suatu karya yang cukup mirip dengan situs IMDb. Cuman bedanya, pada website Rotten Tomato terdapat dua jenis rating berbeda berdasarkan kritikus dan audiens biasa. Untuk film Super Mario Bros. Bisa dibilang memiliki perbandingan yang cukup jauh antara penonton biasa dan kritikus. Bisa kita lihat pada gambar ini bahwa film Super Mario memiliki rating yang cukup rendah di bagian skor kritikus ketimbang di skor audiensnya. Nah, awalnya gue mengira kalau film ini hanya dibenci oleh para kritikus saja. Tapi setelah sekian waktu berjalan dan melakukan research, ternyata bukan hanya kritikus saja yang tidak begitu menyukai film ini, tapi ada juga beberapa penonton kasual atau mungkin fans berat dari game Super Mario yang menganggap bahwa ini merupakan film yang buruk. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang adalah kenapa mereka menganggap bahwa ini merupakan film yang buruk? Well, untuk menjawab pertanyaan tersebut, gue telah melihat dan mengumpulkan berbagai respon dari orang-orang di internet, dan gue akan meringkas semua respon tersebut ke dalam daftar permasalahan yang dikomplain oleh orang-orang terhadap film ini, serta gue bakal memberikan tanggapan apakah pendapat ini bisa gue terima atau tidak. Jadi mending kita langsung mulai saja dengan permasalahan yang sudah ada bahkan sebelum perilisan film ini, yaitu mengenai voice aktornya. Nah, buat yang belum tahu, pada saat film Super Mario pertama kali mengumumkan jajaran voice aktornya, banyak orang terutama para fans berat dari Super Mario menjadi sangat kesal karena sang karakter utama yaitu Mario akan disuarakan oleh aktor Chris Pratt. Nah, orang-orang ini berpikir bahwa alasan film ini menggunakan aktor Chris Pratt adalah agar bisa meningkatkan ketertarikan pasar karena mereka melihat bahwa film tersebut diperankan oleh aktor ternama. Chris Pratt sendiri memang merupakan aktor yang sedang cukup naik daun belakangan ini, terutama setelah perannya yang sangat ikonik sebagai karakter Star-Lord dari MCU. Nah, isu lain yang muncul dari pemilihan aktor ini adalah mereka takut kalau Chris Pratt akan menggunakan aksen Spanyol yang sangat buruk di sepanjang film. Tapi untungnya, setelah film ini rilis, gue melihat cukup banyak orang yang merasa fine-fine aja dengan Mario versi Chris Pratt. Bahkan gue sempat melihat ada beberapa konten kreator yang menyebutkan bahwa mereka sangat suka dengan performa Chris Pratt sebagai karakter Mario. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa mereka sangat lega karena di sepanjang film ini karakter Mario tidak menggunakan aksen Spanyol. Nah, kalau menurut gue pribadi, gue merasa bahwa Mario versi Chris Pratt ini sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi juga nggak bagus-bagus banget. Gue cukup enjoy sih dengan performanya. Palingan satu-satunya isu yang gue permasalahkan dari aspek ini adalah gue menemukan ada beberapa momen di mana karakter Mario seketika berubah menjadi full Chris Pratt. Kayak seriusan itu, gue lupa itu momen terjadi kapan. Mungkin kalau nggak salah ketika Mario sedang curhat kepada Peach, itu sumpah seketika suara Mario tuh jadi Chris Pratt banget. Kayak kagak ada kesan karakter Marionya sama sekali. Tapi ya itu cuma masalah minor aja dan gak merusak pengalaman menonton gua. Nah, tadi barusan adalah masalah dari voice aktor karakter utamanya. Lalu bagaimana dengan voice aktor yang lainnya? Apakah mereka juga menjadi permasalahan sama seperti Chris Pratt? Well, sejauh dari yang gua lihat, gua gak menemukan sama sekali orang yang mengkomplain mengenai voice aktor dari karakter-karakter lain. Mereka semua bisa dibilang sangat solid, terutama karakter Bowser yang diperankan oleh Jack Black. Harus diakui bahwa Jack Black is the real MVP di film ini. Peaches, 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 peaches. Performa itu bagus banget, bahkan bisa dikatakan sangat sempurna. Untuk aktor lain seperti Seth Rogen yang menyuarakan karakter Donkey Kong, dan aktris favorit gua yaitu Anya Taylor-Joy yang menyuarakan karakter Peach, menurut gua performa mereka bagus-bagus aja sih. Cuman ya nggak semenonjol Jack Black. Palingan performa aktor yang hampir setara dengan Jack Black adalah Keegan-Michael Key yang menyuarakan karakter Toad. Jadi ya mungkin itu saja sih permasalahan dari bagian voice actor. Lanjut ke permasalahan berikutnya adalah dari plot atau ceritanya.
Oh boy, bisa dibilang inilah masalah yang paling sering dikomplain oleh orang-orang. Lah, emang kenapa sih dengan cerita dari film ini? Well, banyak orang yang mengatakan bahwa plot cerita pada film ini merupakan aspek yang paling lemah. Mereka beranggapan bahwa cerita pada film Super Mario Bros. Dianggap kurang begitu menarik, kagak kreatif, biasa banget, dan masih banyak lagi. Nah, untuk masalah yang satu ini, gue bisa setuju dan tidak setuju. Kenapa demikian? Well, alasan kenapa gue setuju adalah karena gue mengakui bahwa cerita pada film ini bukanlah tipikal yang luar biasa banget. Ceritanya sendiri sangat simpel dan emang gak begitu spesial. Cuman apa yang membuat gue gak setuju adalah menurut gue hal ini bukanlah masalah yang serius. Begini, gue pribadi bukanlah fans berat dari game Super Mario dan gue hanya pernah memainkannya sekali ketika masih kecil. Nah, seingat gue, game Super Mario dulu sebenarnya gak memiliki cerita yang kompleks dan malah bisa dibilang sangat simpel. Game tersebut hanya menceritakan seorang plumber yang bernama Mario yang berusaha menyelamatkan seorang putri dari genggaman sang monster jahat. Yap, sebuah premis yang sangat simpel dan sudah sering digunakan di berbagai game Super Mario dulu. Nah, kalau kita melihat cerita dari adaptasi film animasinya, malahan menurut gua mereka merubah beberapa elemen yang membuat film ini justru terasa terkesan lebih menarik. Salah satu contohnya adalah dari yang awalnya Mario berusaha menyelamatkan Putri Peach, kali ini berusaha menyelamatkan saudaranya yaitu Luigi. Ya, memang konsekuensi dari pemilihan cerita ini membuat karakter Luigi menjadi kurang begitu bersinar. Cuman kalau misalnya kita hanya membahas mengenai ceritanya saja, tentu jelas ini merupakan perubahan yang sangat menarik. Belum lagi mereka juga sedikit mengembangkan lore dari dunia kartun ini, membuat film ini terkesan sangat niat dalam membangun dunia Super Mario. Yes, lore yang gue maksud adalah bagian Peach bisa sampai di Mushroom Kingdom. Mungkin satu-satunya yang gue permasalahkan dari plot cerita pada film ini adalah di bagian konflik keluarganya Mario. Menurut gue bagian tersebut terasa kentang banget dan kagak menarik sama sekali. Gue mengerti sih tujuan dari diadainnya konflik tersebut adalah agar kita bisa merasa lebih relate dengan karakter utamanya. Cuman masalahnya adalah bagaimana mereka menggambarkan konflik tersebut itu bener-bener kagak menarik sama sekali. Gue melihat konflik ini malah hanya seperti jembatan saja agar karakter Mario bisa berdamai dengan karakter Donkey Kong karena mereka berdua memiliki masalah yang sama. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan konflik dari keluarganya Mario dan juga semua momen ketika di bumi itu bener-bener kagak menarik sama sekali. Lanjut ke permasalahan berikutnya adalah dari penggambaran beberapa karakter. Nah, untuk bagian yang satu ini terdapat dua karakter yang sering dipermasalahkan oleh orang-orang. Kita mulai terlebih dahulu dengan karakter Princess Peach. Pada film ini, karakter Peach digambarkan sebagai seorang putri dengan kepribadian girl boss atau bisa dikatakan sebagai gadis yang mandiri. Tentu ini cukup berlawanan dengan penggambaran karakternya di game Super Mario, di mana di dalam gamenya karakternya memiliki sifat yang lebih feminim. Nah, perubahan ini jelas menuai banyak kritikan dari berbagai pihak. Ada yang menganggapnya tidak cocok dengan karakternya, ada juga yang menganggap bahwa kepribadian Peach pada film ini seharusnya dimiliki oleh karakter lain yang bernama Princess Daisy. Dan ada juga yang menganggap bahwa ini merupakan bagian dari propaganda atau lebih sering kita kenal sebagai woke agenda. Kalau menurut gue pribadi, penggambaran karakter Peach pada film ini merupakan keputusan yang cukup menarik, tapi sayangnya eksekusinya kurang begitu sempurna. Alasannya sendiri adalah perubahan kepribadiannya ini membuat karakter Peach terkesan flawless atau tidak memiliki kekurangan sama sekali. Perlu diingat, karakter yang bagus adalah karakter yang digambarkan secara seimbang. Dia memiliki suatu kelebihan, namun juga harus memiliki suatu kekurangan agar karakternya tidak terkesan satu dimensional saja. Nah, untuk karakter Peach sendiri, gue melihatnya sebagai karakter yang hampir tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dia selalu terlihat sangat ahli dalam berbagai hal, dan seingat gue gak pernah melihat karakternya mengalami down sama sekali. Bahkan ada satu momen di mana ia sempat berhasil ditangkap oleh Bowser, namun ia dapat dengan mudah membalikan keadaan. Ya, meskipun momen tersebut sebenarnya keren banget sih, bahkan bisa gue katakan sebagai salah satu momen yang paling gue suka. Cuman tetap aja, hal tersebut membuat gue sempat berpikir, kayak harusnya karakter ini bisa gitu mengalahkan Bowser tanpa bantuan Mario. Bahkan sampai sekarang gue masih bertanya-tanya, kenapa Peach sangat membutuhkan Mario untuk bisa mengalahkan Bowser? Jadi ya, intinya perubahan pada karakter Peach ini merupakan ide yang sangat menarik, tapi sayangnya eksekusinya kurang begitu berhasil. Nah, dikarenakan pada film ini karakter Peach digambarkan sebagai wanita yang independen, maka dari itu perlu ada karakter lain yang menggantikan posisinya untuk diselamatkan oleh Mario. Dan karakter tersebut adalah saudaranya, yaitu Luigi. Yes, Luigi adalah karakter berikutnya yang dipermasalahkan oleh orang-orang dikarenakan ia memiliki screen time yang sangat sedikit. Untuk yang satu ini, gue cukup setuju sih, karena ya memang karakter Luigi hanya memiliki momen penting pada akhir filmnya saja dan sedikit mengalami perkembangan di pertengahan film. Nah, tapi setelah gue pikir berkali-kali, rasanya pemilihan karakter Luigi untuk
untuk memiliki screen time yang nggak terlalu banyak merupakan keputusan yang bagus. Karena pada film ini, mereka sudah cukup memiliki banyak karakter penting yang bahkan nggak semua dari mereka dieksplor dengan begitu bagus. Tentunya kalau mereka ingin membuat Luigi memiliki screen time yang lebih banyak, hal ini tentu berpotensi akan mengganggu keseluruhan ceritanya. Mungkin satu hal yang gue suka dari karakter Luigi adalah ketika ia pertama kali sampai di tempat tinggalnya Bowser. Menurut gue, momen tersebut memiliki vibe yang sangat mirip dengan game Luigi Haunted Mansion, yang mana itu merupakan salah satu game yang diharapkan oleh para fans agar bisa diadaptasi untuk seri-seri kedepannya. Lanjut ke masalah berikutnya yang bisa dibilang nggak begitu krusial banget, cuman gue lihat banyak orang yang mengkomplain mengenai masalah ini, yaitu mengenai fanservice. Nah, ada beberapa orang dan kayaknya kebanyakan dari mereka adalah para kritikus yang mengkomplain bahwa film ini memiliki terlalu banyak fanservice. Menurut gue pribadi, fanservice pada film ini memang cukup banyak, tapi ya mengingat ini merupakan adaptasi dari suatu game, jadi ya wajar aja nggak sih kalau misalnya mereka bakal memiliki banyak fanservice-nya. Pastinya ini bertujuan untuk menyenangkan para fans dan sekaligus membuktikan bahwa sang pembuat film ini peduli terhadap IP yang sedang digunakan. Nah, tapi fanservice juga sebenarnya bisa menjadi masalah apabila fanservice tersebut membuat kita menjadi teralihkan dari plot ceritanya. Untuk film ini sendiri, menurut gua fanservice-nya masih di dalam tahap yang sangat wajar dan malah menjadi poin plus untuk film ini. Palingan ada beberapa fanservice yang menurut gua tuh terasa cukup annoying, yaitu ketika mereka menunjukkan karakter Mario ataupun karakter-karakter yang lain yang mengeluarkan suara ini. Nah, awalnya gue merasa cukup senang banget sih ketika mereka menunjukkan karakter Mario mengeluarkan suara tersebut, karena suara ini sendiri merupakan salah satu ciri khas dari karakter Mario. Tapi seiring berjalan cerita, gue malah menjadi jengah aja gitu ketika suara tersebut dikeluarkan berkali-kali. Namun ya, untungnya hal ini gak merusak keseluruhan cerita dan enjoyment gue dalam menonton film ini. Dan permasalahan terakhir pada video ini yang bisa dibilang merupakan permasalahan yang paling menarik dan yang paling sering diperbincangkan oleh para konten kreator dari luar, yaitu mengenai isu woke agenda dari film ini. Nah, alasan kenapa gue bilang ini merupakan permasalahan yang sangat menarik adalah karena terdapat dua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai woke agenda pada film ini. Pihak yang pertama adalah mereka menganggap bahwa film ini kurang atau bahkan tidak memiliki unsur woke agenda di dalamnya. Nah, orang-orang yang mempermasalahkan hal ini pastinya adalah para kaum SJW, kritikus, jurnalis, dan para produser film Hollywood yang selalu mendukung gerakan woke agenda. Pihak yang kedua adalah mereka-mereka yang merasa kalau film ini justru memiliki woke agenda di dalamnya. Tentu woke agenda yang mereka maksud adalah dari perubahan karakter Peach yang dianggap sebagai bagian dari feminisme. Untuk permasalahan ini, gue bakal katakan bahwa film Super Mario tidak memiliki woke agenda. Perubahan karakter Peach menurut gue hanya bertujuan untuk merubah pola cerita dari film ini saja agar terkesan seperti merupakan improvement dari gamenya. Perubahan karakternya memang terasa sangat seperti bagian dari agenda tersebut. Namun dari berbagai portal berita yang telah gue lihat, gue nggak menemukan adanya konfirmasi dari sang pembuat film ini bahwa perubahan karakter Peach memang merupakan bagian dari woke agenda. Kebanyakan artikel yang menyatakan bahwa ini merupakan woke agenda adalah mereka-mereka yang melakukan self-acclaim atau pernyataan secara sepihak. Nah, tapi kalau andaikan ini memang merupakan bagian dari woke agenda, menurut gua ini adalah cara yang paling bagus dan yang paling rapi. Karena begini, masalah yang sering dialami oleh karya-karya zaman sekarang adalah mereka terlalu menonjolkan agenda yang mereka sematkan ketimbang alasan kenapa kita harus menikmati karya tersebut tanpa embel-embel suatu agenda. Seharusnya kalau lu pengen menambahkan suatu agenda, ya jangan jadikan itu sebagai selling point utamanya. Tunjukinlah gitu alasan lain kenapa kita harus menikmati karya ini. Kayak contohnya adalah karya ini memiliki premis yang menarik dan terkesan original. Gue yakin dengan cara tersebut, para penonton pastinya bakal lebih tertarik dan lebih respect dengan karya tersebut. Tapi ya kalau bisa nggak usah lah gitu nambahin agenda-agenda yang begituan. Buat aja lah gitu cerita yang bagus dan menarik. Gue yakin tuh karya pasti bakal lebih sukses ketimbang karya-karya yang menyematkan agenda-agenda begituan. Oke, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon koreksi gue ya. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!